Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi 3 kali. Semangat pagi, Biji People. Pagi. Oke. Oh, bukan pagi 3 kali ya? Ya, pagi 3 kali boleh juga. Oke, thank you so much untuk waktunya teman-teman dari Era Jaya ya, Mas Habib, Mbak Tifa, juga Pak Tony, dan kemarin juga ketemu Mbak Rina untuk diskusinya. Thank you so much. Hari ini selamat Hari Pahlawan by the way. Tadi saya 7:30 pagi sudah standby depan laptop karena di company kami ada upacara. Upacara bersama. Ini udah mulai lagi bicara tentang digital ya. Kalau biasanya upacara di lapangan, kita sekarang upacara via online. Tadi 7:30 sampai jam 9:15 kita sama-sama menyaksikan di YouTube tadi ya Pak Jokowi dengan jajarannya melakukan upacara karena Hari Pahlawan ini. So ini adalah waktu yang sangat pas sebenarnya ya teman-teman dari Era Jaya untuk memilih tanggal 10 November untuk bicara Being Hero with Learning for Your Better Future. Jadi mungkin izinkan saya untuk sharing. Sebetulnya saya tidak lebih tahu dibandingkan teman-teman semua. Kebetulan diamanahkan saya punya pengalaman beberapa tahun ke belakang di Learning and Development. Saya mau coba share dari pengalaman saya dan juga beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja di sana. Seperti Mas Habib bilang, tak kenal maka kata sayang. Sebentar, wah ini, nah itu animasinya. Saya sempatkan. By the way, meskipun ini webinar, saya tetap pakai pakaiannya rapi dan saya pakai parfum loh, Mbak. Ini biar luar biasa ya. Nggak tahu nih ada atau enggak. Dari Bandung kecium, Pak. Oh kecium ya, oke. Oke, a little bit about me teman-teman semua. Nama saya Arya Ferdi Ramadhani. Arya itu artinya ksatria, Ferdi Verdik karena dari bahasa Inggris adil, dan Ramadhani karena saya lahir di bulan Ramadan gitu ya. Jadi orang tua saya ingin saya menjadi satria yang adil, yang lahir di bulan Ramadan, yang memberikan kesucian lah semuanya. Saya seorang psikolog, saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Indonesia tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan saya bekerja di PT Astra International hampir 6 tahun, dan sekarang saya bekerja di Telekomunikasi Indonesia Internasional. Jadi ini adalah business arms-nya of Telkom teman-teman semua. Seperti Era Jaya yang membawa karya anak bangsa ini sangat membanggakan. Telkom gitu ya, dan Telin khususnya kita punya 10 global offices around the globe. Jadi kita seperti perwakilan Indonesia di negara-negara lainnya gitu ya. Jadi kita masih berbangga bahwa kita punya company mewakili kita di seluruh dunia. Nah, buat teman-teman yang lihat nih Manchester United, iya saya tahu nih lagi jelek banget, tapi saya tetap ini untuk yang MU haters, mohon maaf izin saya mau sharing di sini. Go MU. Nah, teman-teman semua, kemarin saya diskusi dengan Mbak Mas Habib, Mbak Tifa gitu ya, bahwa hari ini kita mau diskusi mengenai challenge of digital era actually and how to survive gitu ya. Dan mungkin juga fokus bagaimana kita sebagai individual gitu ya bisa embrace, bisa master di digital era dan kita tetap bisa bertahan. As individual dulu, kemudian baru kita berkontribusi dalam perusahaan, khususnya dalam hal ini adalah Era Jaya. Dan seperti Mas Habib bilang tadi, we only have 1 hour. Mudah-mudahan saya bisa sharing dengan dengan efektif gitu ya. But if you do have any questions gitu ya, jangan hesitate to leave your question on the chat box gitu ya. Jadi nanti akan dibantu untuk menjawab. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai digital era, teman-teman semua pasti tidak bisa hindari kita akan bicara mengenai industri 4.0. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah mendengar gitu ya apa itu industri 4.0, bentuknya seperti apa dan seterusnya. Tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan kembali. If we talking about revolusi industri, teman-teman, revolusi itu sendiri adalah suatu perubahan yang besar, perubahan suatu yang radikal gitu ya. Dan kalau kita bicara kondisi industri, maka kita sudah 4 kali nih mengalami yang namanya revolusi. Revolusi industri yang pertama adalah 1.0. Kalau teman-teman ingat dulu mungkin di awal orang itu dalam membangun industrinya menggunakan otot gitu ya, menggunakan tenaga kita as a human, sampai ditemukan yang namanya mesin uap oleh James Watt yang akhirnya mempercepat, mempermudah dan seterusnya. Itulah yang kita sebut sebagai industri 1.0. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas. And then we move to industri 2.0 ketika listrik mulai ditemukan. Yang tadinya mesin uap gitu ya mungkin secara merusak lingkungan dan seterusnya, sekarang menjadi lebih efektif. Dan akhirnya kita beralih lagi ke industri 3.0 ketika komputer mulai ditemukan nih teman-teman semua, sehingga mulailah yang namanya otomisasi yang tadinya digerakkan oleh manusia, mulailah manusia ini kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh mesin. Dan ternyata teman-teman semua tidak berhenti sampai di sana. Ada yang namanya industri 4.0. Apa yang membedakan nih Mas Ferdi dengan industri 3.0? Bukannya sudah ada computerized? Bukan, ada satu lagi yang disebut sebagai internet, teman-teman. Jadi kalau gampang ya, kalau teman-teman Mas Ferdi kayaknya susah deh saya membayangkan industri 4.0. Bayangkan teman-teman pabrik mobil ya, di mana di situ ada lini yang membuat roda, ada yang membuat bodi mobilnya, ada wipernya dan seterusnya.
itu masing-masing itu ada mesinnya teman-teman. Dan hebatnya lagi, mesinnya itu bisa berkomunikasi. Karena itu disebut IoT, Internet of Things. Ya, mereka bisa berkomunikasi gitu ya, sehingga mereka bisa menganalisa bagian mana yang ini, oh ini terlalu lama, oh di sini kesalahannya terlalu banyak dilakukan gitu ya. Dan bahkan bukan hanya mesinnya teman-teman, mereka juga bisa menganalisa manusianya. Sehingga itu yang disebut sebagai big data. Jadi karena data itu diambil sekian banyak, mereka bisa menganalisa, sehingga baik untuk pemilik pabrik, mereka tidak butuh lagi analisa yang lama, karena itu sudah dilakukan oleh komputer yang disebut sebagai cloud computing. Sehingga satu superkomputer aja nih teman-teman, itu bisa membantu seorang pemilik pabrik untuk menganalisa pabriknya. Gampangnya, mesin ini sekarang bisa berkomunikasi teman-teman. Makanya kita sebut ada yang namanya, kita punya smartphone, kita punya smartwatch, bahkan ada smart refrigerator gitu ya, kulkas pinter gitu, bayangin teman-teman, itu bisa berkomunikasi melalui satu gadget kita saja gitu. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang rumahnya sudah smart home nih, Mbak Tifa atau Mas Habib gitu ya, di mana dari jauh aja mereka bisa controlling lampunya, listriknya gitu ya, CCTV-nya dan seterusnya. Nah itu yang akhirnya disebut sebagai industri 4.0, bahwa tidak hanya lagi bicara mengenai listrik komputer tadi, tapi juga bahwa kita bisa berkomunikasi antar mesin tadi. Dan saya sedikit teman-teman, itu sedikit mengenai industri 4.0-nya. Saya akan berlari ke kiri bawah sini ya. Tentu ketika ada suatu revolusi akan ada efek yang dihasilkan. Teman-teman tahu nggak, yang pertama adalah 45% dari current job saat ini nih di 2020 ini, itu nanti di masa depan akan hilang atau mungkin sudah hilang karena automisasi. Pertama misalkan, check-in desk ke airport deh teman-teman semua. Kalau teman-teman sekarang ke airport itu kan pasti ada satu mesin gitu ya, teman-teman tidak perlu lagi harus ke desk check-in, tapi bisa otomasi dengan mesin yang ada di sana gitu. Kemudian mungkin juga teller agent. Call center sekarang ada replaced by machines karena semuanya sudah ada yang namanya machine learning. Itu yang pertama efeknya. Yang kedua, 65% of the job we will hire the next generation for in the future, bahkan sekarang ini belum exist teman-teman. Mungkin 10 tahun lalu kalau teman-teman yang bekerja di human capital, yang paling suka dicari apa sih? Misalkan orang finance gitu ya, orang human capital itu sendiri, atau orang engineering gitu. Mungkin nggak kebayang nih nanti, atau mungkin sekarang ya nggak kebayang di masa lalu kita mencari yang namanya software engineer, UI UX gitu ya, back end, front end. Kalau teman-teman buka LinkedIn itu adalah posisi-posisi yang sekarang banyak sekali dicari gitu ya. Dan ternyata ke depannya nanti akan lebih banyak lagi posisi yang sekarang bahkan belum exist. Ada human machine. Human machine itu gampangnya salah satu contohnya atau machine learning itu adalah pendeteksi spam, teman-teman semua. Itu salah satu contoh machine learning. Atau mobil yang sekarang bisa berjalan secara otonom gitu ya, itu machine learning. Kemudian drone manager gitu. Jadi ada loh nanti yang namanya drone manager loh teman-teman semua. Jadi kalau sekarang teman-teman menganggap drone itu sebagai hobi, in the future itu akan menjadi suatu karir gitu. Kemudian yang terakhir adalah misalkan augmented reality atau reality atau virtual reality ya, virtualitas gitu yang akan menjadi salah satu karir kita. Nah, ini sebetulnya satu materi yang saya dapatkan ketika salah satu BUD Telkom untuk presentasi, dan salah satu yang membuat saya cukup tertegun gitu ya, bahwa teknologi itu bukan hanya berimpact terhadap bagaimana kita menggunakannya nih teman-teman, tapi itu it change us secara keseluruhan gitu, secara budaya, politik, ekonomi gitu ya, dan juga bagaimana cara kita bertingkah laku. Dan punchline-nya adalah BOD saya menyebutkan bahwa the automation trend is here, it eliminates the barrier between man and machine, yaitu tidak ada barrier lagi sekarang ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang kita sekarang, aku nggak tahu ya, tapi kalau saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena di smartphone saya ini semuanya udah ada nih teman-teman, dari bayar apapun, saya pekerjaan, email, dan seterusnya. So every company has to prepare its workforce for the automation and the same time strengthen the digital capability. Itu saya kasih kuning karena saya pikir relevan dengan materi kita pada hari ini. Yang speaking of which, saya yakin bahwa Era Jaya sudah mempersiapkan hal itu gitu ya, dan sudah mengetahui ini lebih dini gitu kan, mendetek. Dan saya suka sekali dengan sapaan Digi People gitu ya, karena kalau di psikologi sesuatu yang kita ulang berkali-kali akhirnya akan kita percayai, dan kita akan berusaha untuk menjadi kesana gitu, bahwa untuk bisa survive di Era Jaya we have to be a Digi People. Itu sedikit tentang industri 4.0 ya teman-teman semua. Saya akan moving on. Ini adalah yang tadi Mas Habib bilang kuis gitu ya. Saya ingin ada interaktif dengan teman-teman semua. Saya akan kasih contoh dulu. Teknologi transformation, sesuatu yang tadinya seperti biasa saja, tapi sekarang berubah menjadi digital. Saya akan kasih contohnya, dan ada apa efeknya ke kita. Ini buat teman-teman yang lahir di generasi
I don't know, ini mungkin saya nggak tahu nih apa kebanyakan di usia berapa nih, apakah milenial atau tidak gitu ya. Tapi wajah saya muda, tapi saya sebetulnya peralihan antara Gen Y dan Gen X. Jadi saya mengalami yang namanya telepon umum, telepon koin yang dulu biar kita nggak bayar berulang-ulang nih Mas Habib, kita pakai namanya koin gantung gitu. Jadi dimasukin terus tarik lagi gitu kan, jangan ditiru. Tapi sekarang itu sudah berubah menjadi yang namanya digital teman-teman. Ini efek ke Telkom. Tadinya kita telepon koin, fixed call gitu, yang telepon di rumah itu menjadi bisnis utama kita. Voice, our legacy itu adalah voice business. Sekarang kita harus berubah menjadi digital, teman-teman, menjadi data. Kegambar nggak bahwa efeknya itu bukan hanya di teman-teman sebagai pengguna, tapi kami sebagai company itu juga harus beradaptasi. Kenapa? Karena kami harus mempersiapkan orang-orangnya. Yang tadinya kita punya voice specialist, kita harus bisa membuat mereka belajar untuk menjadi seorang data specialist. Karena in the future, voice itu secara continuously akan decline. Yang akan naik adalah produk-produk digital. Saya nggak tahu, teman-teman mungkin sekarang lebih sering nelpon orang pakai WhatsApp call rather than voice call. Karena pulsa, ya kan ya, wajahnya senyum-senyum ini saya cuma bisa lihat Mas Habib sama Mbak Tifa nih, tapi kalau banyak mungkin semua melakukan hal yang sama. So this is an example of digital era ya, perubahannya gitu teman-teman. Nah, moving forward, kalau kita bicara mengenai teknologi, kayaknya kita nggak bisa bicara tentang yang satu ini lah. Ini benar-benar disruptif, benar-benar membuat sebuah perubahan secara masif gitu ya. Saya bicara tentang Gojek, gitu ya. Bagaimana yang tadinya kita harus jalan ke ojek pangkalan, pertamanya ya hanya bicara mengenai ojek pangkalan loh. Kemudian kita bisa pesan, duduk aja di rumah, orangnya datang dan seterusnya. Tapi sekarang kan ternyata Gojek bukan itu bisnis utamanya kan. Mereka juga sekarang punya GoPay, mereka juga punya GoSend dan seterusnya dan terus berkembang gitu. Sehingga membuat hidup kita juga berubah. Ya nggak? Paling gampangnya gimana? Ya lo harus belajar aplikasi itu, gimana cara makainya. Suatu perubahan digital era itu bukan hanya berpengaruh terhadap penggunanya gitu ya, tapi secara company-nya juga harus bisa beradaptasi. Dan konteksnya kayak gini, company yang saya maksud ada tentu si ojek pangkalan itu, teman-teman. Yang tadinya mereka against, nggak mau ada Gojek dan seterusnya, akhirnya apa? Mereka bertransformasi, mereka gabung ke Gojek ya, karena mereka harus survive, sehingga mereka belajar gimana cara pakai aplikasi dan seterusnya. Yang terakhir ini yang paling terbaru, saya nggak tahu nih masih ada angkatan yang nyewa VCD atau DVD nggak ya? Tapi saya nggak yakin nyewa sih, padahal biasa beli bajakan di ITC. Sekali lagi jangan ditiru. Anyway, dulu sewa DVD, VCD beli itu sangat masif teman-teman. Saya dulu kuliah di UI gitu ya. Anda dengan mudahnya menemukan orang jejer gitu ya jualan VCD dan DVD. Tapi sekarang ini udah mati, mungkin bisa dibilang sudah nggak ada ya, meskipun kalau beberapa kita ke ITC mungkin masih ada yang jualan-jualan seperti itulah, tapi tidak masif seperti dulu. Kenapa? Karena kita kehadiran Netflix, ya nggak? Per bulannya itu 60.000, sekarang karena ada pajak dengan Telkom ya sekitar ada penambahan lah kalau nggak salah, 120.000 terus tergantung paket Anda lah. Tapi ini benar-benar lengkap, ini movie on demand, teman-teman tinggal duduk, bisa nonton semuanya ada di sini, ada series-nya dan seterusnya. Akhirnya berimpact kepada apa nih teman-teman? Impact-nya kepada pertama orang-orang yang punya tentu yang industri perfilman gitu ya, akhirnya mereka nggak bikin lagi yang cakram tadi gitu ya, atau DVD player yang tadinya usaha DVD player sekarang mereka udah nggak produksi lagi. Dan untuk kita sebagai pengguna, kita akhirnya belajar untuk menggunakan apps ini gitu ya, dan bagaimana memastikan bahwa apps ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah itu contoh-contoh 3 yang saya coba share ke teman-teman semua. Saya mau denger dong di chatbox Mbak Tifa, Mas Habib gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita bisa moving forward. Tapi saya mau dengar dari teman-teman, apalagi contoh seperti ini yang akhirnya mempengaruhi hidup kita gitu ya, yang berubah, yang tadi mungkin kita sudah nyaman gitu ya dengan ojek pangkalan, kemudian kita dipaksa berubah, kita udah nyaman dengan sewa DVD dan sewa VCD gitu ya, sekarang kita harus berubah dengan Netflix. Ada lagi nggak ya contoh-contohnya? Kalau ada silakan tinggalkan di chat box mungkin. Mbak Tifa bisa bantu? Oke, halo Digi People. Yang mungkin tadi yang bisa kasih contoh ya Mas Habib ya, Pak Ferdi juga tadi udah jelasin kan contoh-contohnya itu ada ojek dari mulai offline menjadi online. Nah kira-kira apa nih contoh lain yang bisa Digi People kasih melalui kolom chat ini? Nanti kalau misalkan jawaban kalian benar akan mendapatkan e-money 100.000. Jadi buat yang tahu apa aja tuh contohnya bisa banget langsung tulis nih. Udah ada nih Mas, kebetulan nih Mas. Oke. Bentar. Nanti biar aku yang pilih ya. Oke, boleh. Oke, ini lanjut. Mbak Intan jangan dikirim privately. Ini ada belanja online. Ini banyak kan belanja online nih, kalau nggak Shopee, Tokopedia. Otaknya udah ke brainwash soalnya Mas, BTS dan sebagainya kan. Ruang Guru good thing, Ruang Guru oke. Kerja bisa dari mana aja. Juga oke.
Berobat online, contoh Halodoc, ya betul sekali, itu kita bisa konsultasi gratis sama dokter ya, uang digital. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, aku mau Mas Abraham. Mas Abraham, boleh show nggak Mas Abraham? Belajar menggunakan Zoom. Mas Abraham? Halo Pak Abraham. Ada Pak Iya, Abraham? Pak. Oke. Halo, Mas Abraham. Masuk. Masuk. Iya, masuk. Mas Abraham, boleh sharing Mas? Ini apa nih? Belajar menggunakan Zoom ini menarik nih. Iya Pak, Pak. Oke. Jadi kebetulan anak saya kan sudah mulai bersekolah ya. Ya. Nah, jadi dari sekolahnya sendiri pun yang dulunya tatap muka sekarang udah menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya sih untuk kegiatan belajar mengajar. Oke. Itu yang murid-murid sekarang lakukan ya, dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi sekarang itu udah terpakai seperti itu. Dan sejak pandemi ini banyak webinar yang semua udah kasih link untuk kita bisa join, baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Ya. Saya juga ikut beberapa kali webinar tersebut. Jadi saya ngerasa udah nggak ada batasan lagi nih terkait dengan tempat dan waktu untuk kita bisa belajar lebih banyak sih menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Yuk, thank you Mas Abraham. 100.000 ya buat Mas Abraham. Dan thank you juga buat teman-teman. Thank you. Thank you juga buat teman-teman yang lain. Nih menariknya gini. Ternyata Zoom itu kan dipakai nih buat belajar. Bener nggak? Iya nggak? Webinar dan seterusnya. Ya, tapi sebelum teman-teman belajar dengan Zoom, teman-teman belajar how to use Zoom. Menggunakan Zoom. Kan ada tuh yang banyak case yang ternyata dosennya atau gurunya ternyata nggak bisa pakai gitu ya, atau orang tua mungkin nggak terlalu memahami tentang Zoom itu sehingga mereka terpaksa untuk belajar, didorong. Makanya banyak yang bilang tanpa bermaksud mengecilkan apa yang sudah disebabkan oleh COVID-19 ini ya, tapi COVID-19 ini memang mengaccelerate digital transformasi nih teman-teman semua di kehidupan kita gitu ya. Mungkin kita nggak kebayang dulu kita bisa melaksanakan training seperti ini di mana Mas Habib ada di Bandung, saya di Jakarta, teman lain mungkin berada di mana-mana tapi tetap knowledge semuanya masuk gitu. Intinya teman-teman di sesi awal ini saya ingin coba membuka mindset teman-teman semua bagaimana digital era itu sangat mempengaruhi kita. It's not only about the tools, it's not only about the application atau about the software itself, tapi our mindset sebenarnya. Bagaimana kita melihat itu sebagai suatu tantangan kah atau sebagai suatu hambatan. Thank you Pak Abraham untuk sharingnya dan teman-teman yang lain ya yang belanja online. Kemudian ada satu lagi yang bicara tentang learning journey di QLib nih. Ini kayaknya berarti harus ada tutorial nih teman-teman dari human capitalnya nih bagaimana menggunakan si QLib itu. Nah, the way kita kan masuk sedikit ya karena waktu saya tidak banyak. Terus gimana cara kita bisa survive nih? Tadi ada pertanyaan juga yang mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana kita bisa survive di industri 4.0? Yang nomor satu, sebetulnya ada banyak. Kalau teman-teman googling, banyak sekali jawaban bagaimana kita bisa survive lah. Tapi saya coba meramunya menjadi 3 hal yang saya pikir penting dan relevan dengan webinar ini. Yang pertama teman-teman semua, rekan-rekan semua yang saya banggakan, adapt or die, do not delay. When it comes to digital disruption, the ability to quickly adapt and try new thing is vital ya, itu culture. Contoh paling gampang teman-teman yang sering sekali dicontohkan di webinar manapun adalah Kodak. Kodak itu bisnis utamanya dulu adalah bukan foto loh teman-teman, tapi isi foto loh, film. Saya nggak tahu nih teman-teman ngalamin nggak yang afdrak, isi 24, isi 36 kebakar gitu ya. Jadi kalau misalkan lo kebakar ya udah selesai aja gitu kan. Mereka bisnis utamanya itu. Tapi sebetulnya zaman dulu mereka itu sudah menemukan yang namanya digital kamera, Mas Habib, Mbak Tifa, dan teman-teman semua. Tapi karena mereka merasa bahwa itu digital dikembangkan, akan menggerus market share mereka untuk isi film, mereka memilih untuk postpone. Mereka memilih untuk delay. Ya akhirnya kita tahu bahwa Kodak sekarang akhirnya tergerus ketika mereka sudah sadar itu sudah terlambat, sudah banyak pemain-pemain baru yang akhirnya lebih dulu untuk menciptakan si digital kamera itu. Seperti Era Jaya sekarang gitu ya, pasti sudah ada corporate strateginya gitu ya, teman-teman yang sudah ditugaskan untuk melihat ke depannya akan seperti apa. Mungkin rekan-rekan di Era Jaya sudah punya corporate strategi skenario. Jadi apa nih perubahan ke depannya dan bagaimana kita bisa segera beradaptasi untuk berubah. Jadi nomor 1 teman-teman semua, adapt or die lah untuk gampangnya. Untuk 2-nya adalah banyak sebetulnya yang tips-tips bagaimana bertahan, tapi saya ingin bicara mengenai fokus on leadership sih. Digital transformation cannot happen without leadership, nggak mungkin bisa. Karena itu di Telkom, di tempat saya sekarang, kita fokus ke yang namanya digital leadership teman-teman. Karena suatu perubahan, suatu mindset itu harus mulai dari topnya dulu. Kalau atasnya memang sudah punya digital mindset gitu ya, digi people yang tadi teman-teman bilang, maka di bawahnya pasti akan ikut lah.
Karena mereka akan melihat bahwa oke, ini walk the talk, top management kita juga sudah bicara banyak mengenai digital, maka kita harus mengikuti itu. Paling gampang ya mungkin contoh paling relevan adalah Steve Jobs ya kalau saya lihat. Bagaimana dia bisa membawa Apple gitu ya sampai se-inovatif sekarang. Meskipun sebagai orang yang memperhatikan kayaknya belakangan ketika Steve Jobs sudah almarhum ya, nggak terlalu banyak perubahan. Ini pendapat saya pribadi ya, tinggal ukurannya digedein, dikecilin, dikanain kameranya dibanyakin misalkan seperti itulah. Tapi belum ada inovasi yang katanya Apple fanboy, belum ada inovasi yang benar-benar radikal seperti yang dibikin sama Steve Jobs lah. Jadi untuk rekan-rekan Era Jaya, if you want to transform into digital, I suggest to start from the leaders itself gitu ya. Jadi jangan bawahnya di ujuk-ujuk, ayo kita digi people gitu ya. Tapi atasnya ternyata belum punya digital mindset. Misalkan, oh saya nggak mau Zoom, saya maunya ketemu langsung gitu ya. Karena bagi saya Zoom itu nggak efektif, let's say. Atau misalkan ada juga teman-teman yang lain di luar masalah legal ya, atasan yang tidak mau tanda tangan digital karena maunya tanda tangan basah misalkan. Di luar masalah legal ya. Padahal sebetulnya itu bisa saja, karena mereka masih percaya tanda tangan basah itu adalah hal yang utama. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya we have to focus from our leader yang pertama kali. Berikutnya teman-teman, ini yang saya fokuskan di sini adalah empower on workforce gitu ya. Jadi setelah kita tahu punya culture-nya, leader kita sudah punya digital mindset, yuk baru mulai sekarang kita empower our workforce, artinya tim kita, staff kita. Yang ini akan saya fokuskan di kali ini teman-teman semua. Nah, untuk 3 itu saya pikir landasannya adalah learning and development. Bagaimana kita membuat culture internalization? Ya kita start from learning and development ya, kita membuat training culture. Fokus on leadership, kita start dari bagaimana meng-coach leader-leader kita punya digital mindset. Dan tentu untuk empower workforce, kita juga punya training and structure untuk mempersiapkan teman-teman itu punya digital mindset. Oleh karena itu saya ingin sedikit fokus di sini gitu ya. Mas Ferdi, oke, kita sudah punya culture-nya. Mas Ferdi, oke, leader kita sudah punya digital mindset. Terus kita sudah punya juga infrastructure learning yang sangat bagus, yang saya tadi lihat dari teman-teman Era Jaya ya, punya learning journey tadi. Tapi bagaimana nih memastikan bahwa orang-orangnya mau untuk belajar? Karena pengalaman saya, Bapak Ibu semua, mohon izin saya share ya. Sebagus apapun learning structure yang kita punya, kalau orang-orangnya itu tidak siap untuk belajar atau tidak mau belajar, maka evaluasinya tidak akan bagus gitu. Malah ada beberapa, saya punya pengalaman di tempat saya yang lama ya, atasan menganggap bahwa ketika orangnya dikirim training itu sebagai menghabiskan waktu. Jadi mereka tidak melihat itu sebagai investasi timnya, tapi sebagai mengganggu waktu untuk bekerja dalam mencari penjualan, terutama teman-teman dari sales lah. Jadi mungkin itu yang saya maksud sebagai mindset. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dari Era Jaya, saya ingin share bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut gitu ya, bahwa teman-teman semua punya semangat yang sama untuk learning and development ini. Izinkan saya sharing sebuah video. Researcher and Professor Carol Dweck uses it to describe the way people think about and talent. Dweck believes 2 different mindsets that exist on a continuum. The first is the fixed mindset, which suggests that your abilities are innate and unchangeable. The second is a growth mindset, which views it as something you can improve through practice. In a fixed mindset, you view failure as permanent. But with the growth mindset, you see failure as a chance to learn and even pivot. Those with the fixed mindset are more likely to view critical feedback as a personal attack, while those with the growth mindset will see it as a chance to improve, where they can develop new systems. The fixed mindset, you're more likely to choose easier tasks and put in minimal effort. After all, if talent is fixed, why bother improving? I even tried. But with growth mindset, you're more likely to embrace challenging tasks and work hard to improve. Those with a fixed mindset are likely to give up when they face an obstacle. Meanwhile, those with a growth mindset will view obstacles as a chance to experiment and solve problems. In a fixed mindset, the focus is on measurable accomplishments. But with a growth mindset, the focus is more on a journey of continual improvement. With a fixed mindset, you're less likely to take creative risks. But with a growth mindset, creative risks are simply a way to innovate and improve.
Ultimately, your mindset influences everything from creative risk-taking to how you view feedback to whether or not you finish difficult tasks. And in the end, it's one of the greatest factors in determining whether or not you grow and improve in your abilities. Oke, teman-teman semua itu tadi sedikit video gitu ya, karena background saya adalah seorang psikolog, jadi saya coba juga melakukan pendekatan dari sudut psikologisnya gitu ya. Untuk men-summary gitu ya, kalau mohon maaf kalau bicara saya memang kadang terlalu cepat gitu ya. Namun in summary, kita sekarang sedang membahas bagaimana kita empowering workforce sebuah company gitu yang sudah punya learning structure yang sangat clear gitu ya, tapi kadang-kadang juga masih menghadapi kesulitan. Maka fokusnya sebetulnya adalah kepada kita nih, kita sebagai individu, kita as hero for ourselves, bagaimana kita mendorong diri kita untuk mau menjalankan apa yang sebetulnya sudah disiapkan oleh company kita. Teman-teman semua, salah satunya dengan hadir dari webinar ini gitu ya, Era Jaya sudah mempersiapkan satu webinar, bahkan saya menangkapnya adalah suatu series gitu ya. Teman-teman hadir di sini adalah salah satu teman-teman menjadi hero buat diri sendiri. Karena apa? Datang di sini bukan hanya karena disuruh atasan gitu ya, atau karena ini merupakan poin untuk human capital, it's not like that, tapi memang berpikir bahwa kita sebagai individu adalah individu yang growing gitu. Kita sedikit banyak, meskipun saya sudah tahu nih materi yang Mas Ferdi berikan gitu ya, tapi tentu sepertinya akan tetap ada hal baru yang teman-teman bisa pelajari. Nah, yang saya inginkan, yang tentu Era Jaya inginkan, dan juga saya yakinkan gitu ya, bahwa teman-teman semua di sini kebanyakan adalah seorang individu yang punya growth mindset gitu ya. Growth mindset itu sendiri gampang ya, itu berlawanan dengan yang namanya fixed mindset. Kita mulai dari skills ya. Growth mindset, seorang yang punya growth mindset teman-teman semua akan menganggap skills itu sebagai at first it's hard but I'll improve gitu. Persistent is key. Jadi mereka ketika mereka menemukan suatu hal baru atau ingin pelajari skill baru, mereka akan persisten sampai benar-benar bisa mengatasi itu dengan baik gitu. Beda dengan rekan-rekan yang ada di fixed mindset. Mereka merasionalisasi. Rasionalisasi itu gimana ya? Saya teman-teman dulu kebetulan salah satu orang yang mungkin punya fixed mindset juga gitu. Karena saya dari dulu selalu bilang ke diri saya bahwa I'm not good in numbers. Dan itu benar-benar mengganggu diri saya sih. Karena ketika di pekerjaan, ketika saya jadi manajer gitu ya, melead tim, kemudian terkait ke finance, saya selalu menghindari itu atau perhitungan by Excel. Karena saya punya satu fixed mindset bahwa I'm not good in numbers. Sampai satu titik saya menganggap bahwa itu tidak bisa lagi saya yakinkan itu, saya harus berubah, dan saya mencari cara bagaimana saya bisa lebih baik dalam angka, meskipun mungkin tidak sebaik dengan teman-teman yang memang punya talent di situ gitu. Jadi saya mengalami yang sebutnya rasionalisasi, karena saya bilang saya dari SMA memang tidak bagus di angka, dan saya merasa feel stuck with no options. Itu fixed mindset teman-teman. Dan itu yang akhirnya mengganggu kita untuk growing. Berikutnya adalah challenge gitu. Orang dari growth mindset memiliki growth mindset maka menganggap challenge itu adalah creative thinking to find a way, facing fears with curiosity and opportunity to be free. Ini salah satu culture, sekali lagi culture yang didorong di tempat saya yang lama, di tempat saya yang sekarang juga gitu ya, di Astra. Dan salah satu rahasianya Toyota kenapa bisa melead market share bertahun-tahun, karena mereka selalu melihat suatu tantangan adalah bukan sebagai obstacles, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu untuk room for improvement. Makanya kan ada tuh namanya kegiatan inovasi, kegiatan improvement setiap tahunnya gitu ya, untuk mendorong, oke, gimana nih caranya kita membuat lebih baik, gimana caranya membuat kita lebih cepat, bagaimana caranya kita bisa lebih memuaskan customer. I notice di Era Jaya juga punya program seperti itu, yang which is itu sangat bagus gitu ya, mendorong teman-teman untuk tidak puas dengan kondisi sekarang, tapi terus melakukan yang namanya perbaikan. Challenge adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan curiosity, dengan penasaran, bagaimana kita bisa mengatasi hal itu. Berikutnya adalah tentang effort gitu ya. Ini berhubungan dengan challenge tadi. There has to be a solution. Ini pasti bisa diselesaikan. I can find a way. A bigger mission, long term focus. Itu adalah orang-orang yang punya growth mindset. Beda dengan yang fixed ya. It's too hard. I cannot find a solution. Nggak mungkin deh. Udah nih nggak bisa diselesaikan. Orang dari tahun ke lalu juga kayak gitu. Kok udah kayak gini aja dikerjakannya. Maka kita akan berhenti di situ gitu. Kita tidak bisa melihat bahwa ada satu hal lain, kesempatan yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Berikutnya adalah feedback. Nah, ini teman-teman semua, this is very psychologist. Orang lebih senang memberikan feedback rather than dikasih feedback. Oke? Karena tidak semua orang mau menerima feedback dengan baik. Rata-rata gitu ya.
memang butuh kebesaran hati bagi kita. Pertama, kemampuan kita listening. Kedua, kita memang menganggap bahwa feedback itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Teman-teman yang berada di growth mindset maka akan menganggap masukan dari rekan lain sebagai useful gitu ya. Sedangkan untuk yang fixed mindset akan get defense gitu terhadap feedback. Enggak, gue nggak kayak gitu kok. Enggak, itu lo yang salah. Enggak, itu serius, bukan gue yang ngelakuin tapi temen gue. Jadi tidak pernah mengakui bahwa ada sesuatu di dalam diri gue yang sebetulnya bisa kita perbaiki bersama, dan feedback itu udah hal yang baik. I once on that position, teman-teman semua, sampai saya belajarnya dengan hard ya. Waktu itu VP saya memberitahu berulang-ulang bahwa Fer, ini adalah feedback yang baik buat dirimu gitu. Jangan baperan gitu loh, jangan sensitif, jangan dianggap ini menghina, bukan. Ini buat diri lo juga gitu. Dan itu saya dapatkan di beberapa kali coaching. Sampai akhirnya ketika sudah beberapa kali diberikan input yang sama, saya baru bisa this is a very good feedback. Sebenarnya feedback itu udah hal yang baik. Dan yang terakhir adalah tentang setback. Setback itu adalah kegagalan. Ada orang-orang yang akhirnya ketika gagal maka merasa bahwa I'm not good enough gitu ya, atau menyalahkan orang lain karena kesalahannya, atau gets discouraged, jadi lemah ya, tidak mau mengulang lagi. Tapi teman-teman di growth mindset akan mengambil responsibility, akan reflect, review, and go again. Oke, gue salahnya di mana? Kalau di Astra dulu dan di Telkom juga kita jalankan namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, once kita melakukan kesalahan, kita cek di mana letak kesalahannya. Itu adalah orang growth mindset. Nah, teman-teman semua, jadi mungkin nanti bisa lebih banyak lagi di-explore ya, karena waktu kita terbatas ya. Yang saya inginkan, yang manajemen Era Jaya inginkan gitu ya, karena saya lihat bahwa dari manajemen Era Jaya sudah punya satu learning structure yang sangat bagus, learning journey yang sangat bagus. Tergantung dari kitanya nih, kita sekarang punya growth mindset atau tidak, kita mau berkembang atau tidak. Dan percaya deh, perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh performance dari karyawannya. Jadi kalau teman-teman semuanya perform, maka Era Jaya tentu akan perform. Ya, akhirnya pasti kembali ke teman-teman semua gitu ya, yang merasakan. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua, saya ingin menyetel satu video ya, is around 6 minutes. Akan ada 6 cerita. Saya minta nanti teman-teman silakan take note aja. Di setiap cerita itu, ini cerita tentang growth mindset atau cerita tentang fixed mindset. Gampang ya? Jadi nanti tinggal ditulisin aja, nanti belakang kita sama-sama bahas untuk jawabannya. Ingat ya, growth mindset tadi itu yang orang yang ingin berkembang, menganggap bahwa tantangan itu sebagai suatu hal yang menarik, tidak pernah berhenti berusaha gitu ya, dan apapun yang mereka lakukan di hari itu dianggap sebagai pembelajaran. Sedangkan fixed mindset itu orang-orang menganggap ya udahlah, talent itu kan udah bawaan, gue nggak bisa berkembang lebih jauh lagi daripada ini. Jadi sangat bertolak belakang. Kita akan saksikan videonya teman-teman semua ya. Silakan di take note aja, cerita 1 growth, cerita 2 fix misalkan gitu. Wait. Oke. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 3 other games. 26 times I've been trusted to take a game-winning shot and missed. I failed over and over and over again in life. That is why I succeed. Itu video 1 ya. You're the one who told me I could do anything if I just put my mind to it. Well, now that you're a little bit older, I can tell you that's a crock. No matter how good you are at something, there's always about 1 million people better than you. Gotcha. Can't win, don't try. If something's hard to do, then it's not worth doing. Trying is the first step towards failure. Kid, you tried your best, and you failed miserably. The lesson is, never try. No, I wish they would come and visit Video 3. and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you expect them to cheer you on? So they're hoping they would. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Normal. So you say you've skipped every day when repeating the 9th grade. Oh yeah, I skip school all the time. School is irrelevant for me besides, like, as soon as I get my GED, I can start my life because I'm already an adult. I've been an adult since I was little. I've had to do everything for myself. I haven't done anything for you at all.
No, you don't do anything. What? Nanny and Papa do stuff for me. They have bought me What? everything. You didn't even buy me a car. Okay. So, not your best practice. Can we agree on that? It seemed like you wanted to hang out with your friends more than practice. And that's fine if that's what you want to do. You know, just tell me. Because you can do that anytime. Maybe we can skip your next game. Because choosing to waste your time, that's one thing. But wasting my time and your coach's time, that's selfish. You don't care about other people. You don't care about hard work. You don't care about teamwork. That's why you're always on the bench, every time it matters. Oh, okay. Yeah. No, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, and I was below average. So you'll probably ultimately rank somewhere around there, so really you'll excel at a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? Okay? Good. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Oke ya. Kita sekarang masuk ke ada 6 video teman-teman semua tadi yang sudah kita saksikan. Sekarang tuliskan di chat box aja ya. Saya akan pantau. Dari sini. Oke, video pertama. Video pertama itu Michael Jordan. Kalau misalnya teman-teman punya Netflix, tonton The Last Dance, itu bagus banget. Bicara tentang karir dia dari paling bawah sampai dia berhasil. Nomor 1, growth atau fix? Silakan. Yuk, Mas Setio, growth. Thank you Mas Setio. Mas Abraham ini udah ada kunci jawabannya kayaknya. Mas Bagus, oke. Mbak Intan, thank you. Oke, Lintang, growth, great. Mas Agus Kurniawan, oke. Great, lanjut. Apakah ada yang berbeda? Oke, kita punya 97 peserta ya hari ini ya? Udah naik 101 ya, Mas. 101 ya, oke. Good, ada 101 orang. Kita masuk sekarang ke video kedua, yaitu Bart Simpson tadi dengan Homer Simpson ya. Homer Simpson tadi mengatakan beberapa hal kepada anak-anaknya. Menurut teman-teman itu fix atau growth yang dimiliki oleh Homer? Oke, fix, great. Thank you. Mbak Intan, thank you. Mas Andi, thank you. Mbak Stella, fix, great. Simpson fix, oke, good. Mas Raden, thank you. Oke, great. Oke, we all agree ya, itu adalah sebuah fix ya. Moving on, kita ke Elon Musk yang menciptakan Tesla sama SpaceX nih dalam wawancara singkatnya, itu growth atau fix ya yang dimiliki oleh si Elon? Oke, growth. Oke, good. Oke, thank you. Quite easy ya, ini sekarang agak lebih sulit ini. Dr. Phil, video nomor 4 yang tadi wawancarai seorang anak gitu ya, yang ada orang tuanya. Nomor 4 itu fix atau growth ya teman-teman ya? Wah, ini beda-beda nih. Oke, fix, great. Lanjut. Oke, fix. Oke, fix mindset, good. Mbak Nining, thank you. Mas Raden, thank you. Dilan, thank you, fix ya. Oke,
moving forward lagi, kita sekarang masuk ke yang Dad Ride Home, yang tadi anaknya habis dijemput gitu ya, kayaknya play baseball or something lah. Di situ menceritakan tentang fix atau tentang growth ya. Good, oke, fix. Oke, Mas Bagus bilangnya growth. Mbak Nining growth. Nah, ini beda-beda ya. Oke. Oke. Good. Keren. Terus oke, fix. Thank you. Masih perdebatan ya, nanti kita lihat kunci jawabannya. Yang terakhir ini adalah Chris Gardner. Sebenarnya ini adalah Will Smith ya di Pursuit of Happiness ya. Growth, oke. Langsung ada judulnya tuh. Pursuit Happiness-nya. Happiness-nya pakai Y sebetulnya Pak kalau di judulnya. Growth, great, growth. Oke. Memang teman Raja pintar-pintar semua ya. Thank you so much teman-teman untuk partisipasi aktifnya gitu ya. Tadi saya berusaha karena waktu kita terbatas. Nanti kalau saya diundang lagi ke Rajaya, kita akan banyak bahas bagaimana membentuk growth and fix itu. Saya hanya ingin memastikan dalam waktu yang singkat ini teman-teman bisa membedakan gitu ya. Oke. Sebentar ada Gojek. Pak, taruh di box aja Pak. Maaf ya, di rumah. Oke, teman-teman ini teman-teman ini kunci jawabannya. Pertama tentu Michael Jordan adalah growth ya. Despite his success, Jordan still focus on what he could do better. Bagaimana kita membuat ini lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Dia mendapatkan 6 ring ya of NBA ya. Jadi 6 kali menang karena dia punya sifat growth tadi. Teman-teman kalau nonton lebih banyak bisa baca bisa nonton The Last Dance di Netflix. Homer Simpson jelas fix karena boleh di-mute. Oke, nggak apa-apa ya. Kedengeran ya, kita lanjutin aja ya. Oke, thank you. Homer Simpson itu adalah believe there's always about a million people better than you. So if something is hard to do, it's not worth doing. Ini buat teman-teman yang punya mindset seperti ini, ayo kita segera berubah gitu ya, bahwa nggak betul seperti itu. Kita pasti bisa melakukan sesuatu lebih baik gitu ya. Elon jelas adalah growth karena dia clearly say bahwa I don't ever give up. Dia tidak pernah menyerah berapapun kesalahan yang sudah dibikin. Makanya dia sekarang punya SpaceX itu berapa kali melakukan roketnya hancur gitu yang bisa mendarat sendiri tuh ya teman-teman semua ya. Dan ternyata dia sampai sekarang bisa berhasil. Dr. Phil and that itu ternyata jawabannya adalah fix gitu ya dari pembicaraannya. Kalau dari Dr. Phil tadi, school is irrelevant for me. She also claims that I'm already adult. Because it's showing no growth. Jadi ya udah nggak ada pertumbuhan lagi karena dia merasa sudah berhenti di situ. Sedangkan untuk yang nomor 5, the father tells his son, you don't care about hard work, you don't care about teamwork. That's why you're always on the best every time it matters. Jadi dia bicara tentang anaknya yang ternyata punya fix. Dan yang menarik yang terakhir, yang Chris Gardner betul jawabannya growth, tapi ternyata di awalnya si Chris begins by displaying a fixed mindset about his son's basketball ability. But then flips the narrative, telling his son, do not ever let somebody tell you you cannot do something, not even me. Teman-teman semua di Rajaya, jangan pernah membiarkan orang bicara kepada Anda bahwa lo nggak bisa. Karena ini ada suatu yang di psikologi ada namanya pemahaman sih. Kita karena diulang berkali-kali, kita sehingga percaya bahwa oh kita memang nggak bisa ya. Jangan sampai ada orang, siapapun yang bisa membuat Anda percaya terhadap hal itu gitu ya. In the positive way tentunya. Semua orang basically adalah individu yang grow, yang bisa berkembang. Era Jaya sudah memberikan fasilitasnya, sekarang tinggal teman-teman memutuskan apakah oke, gue mau growing atau tidak. Apakah saya adalah seorang yang punya growth mindset, atau saya adalah seorang yang punya fixed mindset. And the question is how to grow growth mindset. Sebetulnya banyak sekali kalau teman-teman mau coba explore lebih lanjut gitu ya di Google, tapi saya coba untuk mengambil 3 saja yang mudah-mudahan bisa membantu. Nomor 1 teman-teman adalah self-evaluation. Ini yang paling mudah tapi sekaligus paling susah sebenarnya. Paling mudahnya kenapa ya? Karena kita bisa lakukan sendiri gitu. Gimana caranya mengevaluasi diri kita? Tanya significant others kita. Apa itu significant others? Orang-orang yang paling tahu tentang kita. Sahabat, suami, istri, pacar gitu ya. Rekan kerja yang dekat, mungkin atasan Anda gitu ya. Tanya, Pak saya ini sebetulnya orang yang mau berkembang atau tidak? Pak saya ini sebetulnya punya semangat belajar nggak sih? Pak saya sebetulnya punya semangat pantang menyerah nggak sih? Mas, Mbak, Bu, kalau saya menemui tantangan biasanya saya fight or flight sih. Ketika ada masukan-masukan seperti itu dan teman-teman siap untuk menerimanya, maka teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri. Oh, ternyata dari orang-orang sekeliling saya yang dekat sama saya, orang masih menganggap saya seorang yang fixed mindset. Oke, kalau sekarang berarti saya harus mulai berubah dan mengoptimalkan apa yang sebetulnya sudah diberikan oleh company, dalam hal ini Era Jaya, untuk mau berkembang lebih jauh lagi. Yang berikutnya teman-teman, ketika sudah tahu bahwa saya seorang growth atau fixed mindset, maka you have to find your learning style. Ini karena saya fokusnya kepada learning and development ya. Gampangnya teman-teman sebetulnya banyak sekali gaya bekerja ya, atau gaya belajar. Ada yang tipe individual, soliter. Mungkin teman-teman coba jump back ke kuliah zaman dulu gitu ya. Teman-teman lebih senang di kosan belajar sendirian gitu ya, atau harus dengan grupnya.
Kalau dengan belajar sendiri maka atau di perpustakaan teman-teman ada yang soliter, individu, atau yang grup harus rame-rame baru materi bisa masuk. Tapi yang saya mau bahas lebih di sini adalah yang VAK, visual, auditory, kinestetik. Tadi saya lihat di bagian awal Mbak Tifa sudah jelasin ada podcast, ada YouTube gitu ya, ada Instagram, bahkan ada juga yang tadi QLib tadi gitu ya untuk learning journey. Coba teman-teman di tag mana yang teman-teman paling cocok cara belajarnya. Ada yang tipe auditory. Tipe auditory itu teman-teman semua itu dia tidak butuh melihat ke depan gitu ya, tapi dia cukup mendengarkan, maka materi akan lebih mudah masuk. Tapi ada juga orang yang misalkan datang ke meeting, terus bosnya itu presentasi tapi nggak bawa apa-apa, mau diulang-ulang dia juga nggak ngerti gitu. Tapi besoknya ketika atasannya datang bawa slide, ada tabel, ada grafik, oh ternyata ini yang kemarin bos gua masuk, karena dia adalah seorang yang visual. Sedangkan kalau kinestetik itu adalah orang yang lebih suka melakukan secara langsung sehingga dia bisa paham. Teman-teman coba kenali deh, apakah Anda seorang visual, apakah seorang auditori, apakah seorang kinestetik. Kalau kita kekaitkan ke cara belajar yang sekarang go digital, teman-teman lebih suka nonton YouTube, apakah teman-teman suka dengerin podcast gitu ya, atau teman-teman lebih suka nonton YouTube tapi langsung mencoba langsung dengan barangnya ada di sana. Dengan teman-teman menemukan your learning style, maka itu akan bisa meningkatkan rekan-rekan semua dalam hal kompetensi atau skill jauh lebih baik. Jangan-jangan selama ini cara belajar teman-teman salah. Dan yang terakhir ini menurut saya yang paling penting. Self-evaluasi tidak akan dilakukan, find your learning style tidak akan dilakukan kalau teman-teman belum menemukan find your why. Kenapa gue harus belajar? Kenapa gue harus grow? Kenapa gue harus mengikuti semua yang sudah diberikan oleh Era Jaya? Kenapa saya harus datang di webinar ini? Find your why. Bagaimana cara kita menemukan find your why-nya? Kalau teman-teman suka nonton TEDx gitu ya, ada satu teori namanya Golden Circle. Kita coba tonton sedikit, ini video terakhir dari saya ya. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan insight. Explain when things don't go as we assume, or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition, and yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out.
Let me give you an example. I use Apple because it's easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Ya, oke. Teman-teman, itu adalah golden circle ya. Mungkin ini sebuah konsep yang sebetulnya sudah sangat famous gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar juga ya, mungkin ini bukan pertama kali teman-teman nonton. Cuman buat yang pertama kali nonton, maka gampangnya why itu adalah motivasi internal sebetulnya. Kalau rekan-rekan yang belajar psikologi atau pernah mendengar, memang suatu hal keinginan kita atau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, maka akan lebih mudah bertahan kalau motivasi itu datang dari internal, bukan eksternal. Bedanya apa? Eksternal itu sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Oke, kalau misalkan kita melakukan A, kalau kita melakukan learning and development, maka akan mendapatkan bonus tambahan misalkan, atau mendapatkan pujian dari atasan gitu misalkan. Tapi kalau misalkan internal dan jeleknya motivasi eksternal adalah ketika itu hilang, maka keinginan teman-teman untuk melakukan hal tadi juga bisa hilang. Misalkan, ternyata untuk kedepannya nggak ada lagi nih reward dari HC kalau teman-teman menyelesaikan seperangkat modul misalkan. Maka teman-teman tidak lagi semangat gitu kan, karena rewardnya sudah hilang. Itu motivasi eksternal. Tapi motivasi internal yang saya sebut sebagai why di sini itu tidak akan mudah hilang. Kalau teman-teman why-nya adalah because I want to be a growth people gitu. Saya menjadi orang yang berkembang dan saya ingin aktualisasi diri. No matter ada reward atau tidak, no matter ada pujian atau tidak dari atasan, itu akan tetap bertahan. Perilaku itu akan tetap bertahan. Sounds klise mungkin ya, tapi insya Allah saya coba berusaha untuk hold the talk lah ketika saya sharing lah. Jadi since saya menyaksikan video itu dan saya juga ikut beberapa kalau teman-teman pernah dengar Kubik Training gitu ya, Mas Jamil Azaini, salah satu yang mentor saya, salah satu guru saya, itu sangat berpengaruh terhadap diri saya untuk menciptakan why saya sendiri gitu. The reason why I'm here gitu ya, mau sharing untuk Era Jaya gitu, despite apakah tadi saya masih muda atau tidak, karena saya punya keinginan untuk belajar teman-teman. Percaya nggak? Ketika kita sharing ke orang lain, itu justru di situ kita belajar. Karena kita berusaha keras untuk memahami materi yang kita mau berikan, kita baca lebih banyak, dan meskipun saya sudah berulang kali isi seminar, ketika tadi mau mulai saya tetap merasa grogi dan deg-degan gitu ya. Tapi di pikiran saya adalah, saya bisa mengatasi hal ini, karena saya tahu rekan-rekan Era Jaya adalah rekan-rekan yang baik, dan akan membuat saya lebih berkembang lagi. Nah, kembali kepada golden circle ini teman-teman semua, saya mau share sedikit yang saya punya ya. Saya mencoba mendefine why saya setelah pergulatan beberapa kali diskusi dengan mentor dan guru saya menemukan bahwa why saya adalah to be success and noble in personal, hablum minallah and binanas and professional life. Gampangnya, saya ingin menjadi seorang yang sukses mulia di personal, baik berhubungan dengan orang lain gitu ya, maupun dengan agama saya seorang muslim, dan juga di profesional. Jadi no matter what I do, saya berusaha untuk always give best effort, never stop learn new things, and memberikan manfaat untuk orang lain. Dan saya apa? Saya adalah seorang anak, saya seorang kakak, saya seorang adik, saya seorang suami, ayah untuk anak saya, teman untuk teman-teman saya, dan saya seorang karyawan. What-nya itu menjadi bukan hal yang paling relevan teman-teman semua. Jadi saya punya why yang kuat bahwa apapun yang saya lakukan, at the end saya ingin sukses mulia, baik di personal maupun di profesional saya. Dan salah satu alasan saya hadir di sini karena saya ingin mewujudkan why saya itu. So, saya mengajak rekan-rekan semua untuk menemukan why, rather than motivasi eksternal ya. Apakah motivasi eksternal itu jelek? Enggak juga. Itu sebetulnya salah satu cara kita untuk membentuk behavior kita di awal gitu kan. Tapi yang membuat kita lebih bisa bertahan adalah motivasi internal kita. So, oke, yuk kita sama-sama coba temukan apa why kita. Kenapa pagi ini kita bangun kemudian hadir di webinar ini? Kenapa kita bekerja di Era Jaya? Kenapa kita mau melakukan yang namanya learning journey yang diberikan oleh Era Jaya? Kenapa saya melakukan pekerjaan saya yang diberikan oleh atasan saya? Ketika teman-teman punya why yang kuat, maka
teman-teman akan selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dari atasan dengan sangat baik gitu, bahkan more than 100%. Kemudian ketika ada undangan webinar yang tadi Pak Abraham sebutkan ya, banyak webinar gratis loh sekarang yang teman-teman tinggal duduk, klik, maka teman-teman bisa belajar. So find your why, maka yang tadi saya bilang self-evaluation, kemudian find your learning style itu akan mengikuti. Terakhir dari saya, teman-teman semua, saya mencoba benchmark bagaimana learning and development. Kebetulan saya pernah bekerja di 2 perusahaan besar ini, ya, satu swasta, satu BUMN. Rahasia mereka kenapa mereka bisa so far sejauh ini sampai sekarang, Astra International dan Telkom Indonesia dengan market share yang sangat bagus. See people as asset, bukan sebagai cost. Ini kemarin diskusi dengan Bu Rina ya dan Mbak Tifa, dan itu sudah termention clear. Mas Ferdi, kita itu di Era Jaya melihat karyawan kita sebagai aset, bukan sebagai cost. Itu luar biasa sekali. Saya sangat-sangat angkat topi lah buat manajemen dari Era Jaya. Karena masih ada juga perusahaan yang melihat people itu sebagai cost, bukan sebagai aset. Apa bedanya? Kalau perusahaan melihat seorang karyawan as an asset, maka dia tidak akan menahan diri untuk memberikan investasi kepada human capitalnya, yaitu dengan proses pengembangan, bahkan sertifikasi, training ke luar negeri, coaching, dan seterusnya. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa survive tanpa orang-orang terbaiknya. So itu adalah nomor 1, benchmark yang saya temui dari Astra dan Telkom. Yang berikutnya, nomor 2 adalah learning and development culture gitu ya. Jadi learning and development itu sebenarnya nih sedikit ya, karena saya orang human capital meskipun saya sekarang di marketing, ada satu pandangan yang mengatakan bahwa manager human capital itu bukan hanya human capital, tapi every manager is a human capital manager sebenarnya. Human capital yang kebetulan diamanahkan, diberikan budget untuk membuat program-programnya. Tetapi yang harusnya bertanggung jawab terhadap perkembangan dari karyawan selain diri sendiri, tentu adalah leadernya. Bagaimana kita punya mindset untuk berkembang menghadapi digital era ini. Dan bagaimana kita menjadikan learning and development itu as a culture, sebagai learning organization gitu loh. Jadi Era Jaya itu tidak akan bisa berkembang kalau orang-orangnya tidak learning. Bukan karena disuruh atasan, bukan karena disuruh oleh human capital. Karena kita tahu bahwa we are growing, EBITDA kita positif, revenue kita sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa bagi-bagi bonus gitu misalkan. Karena semua orangnya menganggap bahwa learning adalah suatu culture. Tidak pernah berhenti bergerak. Dan yang tadi saya bilang di awal ya, adaptasi dengan cepat. Ketika tahu bahwa ada tantangan, bisa beradaptasi dengan cepat. Terakhir, ini adalah benar-benar terakhir dari slide saya. Ini yang saya benar-benar pelajari adalah top management commitment. Saya pernah pengalaman saya di Astra dulu gitu ya, pergantian 2 CEO sangat berbeda. Yang satu memang fokus on business, yang satu fokus on learning and development dan juga bisnis. Memang terasa sekali bagaimana membawa culture learning di perusahaannya gitu ya. Dan saya berkomentar untuk Era Jaya, saya yakin yang top management commitment ini sudah didapatkan karena banyak ngobrol sama Pak Tony, banyak ngobrol sama Mbak Tifa juga, Mas Habib yang kemarin gitu ya, bahwa top management tidak diragukan komitmennya terhadap Era Jaya untuk mengembangkan gitu ya para timnya. Sekarang tinggal kembali kepada kita nih teman-teman semua yang hadir di webinar ini, apakah kita punya growth mindset atau kita mau tetap dengan fixed mindset kita. Mungkin begitu Mbak Tifa, Mas Habib, thank you so much for the time gitu ya. Mohon maaf kalau ada poin-poin yang mungkin terlalu cepat untuk dijelaskan, tapi sedikit saya summary sebelum saya kembalikan ke MC. Kita bicara mengenai how to be a hero for ourselves in digital era. Kita sharing tadi bagaimana digital era sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Kemudian saya share salah satu tips-tipsnya gitu bagaimana kita bisa bertahan. Salah satu untuk company adalah empowering our workforce, yang saya yakin Era Jaya sudah melakukan hal itu. Tapi untuk memastikan program learning itu berjalan dengan baik, maka butuh juga nih kita punya growth mindset dari individu-individu yang ada di Era Jaya. Dan setelah kita punya growth mindset, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan itu? Find your why. Kenapa saya harus berkembang? Kenapa saya harus menjadi orang yang lebih baik? Dan itu insya Allah akan membantu kita terhadap karir kita. Karena saya juga dulu saya di Telin pegang talent management, saya selalu bilang bahwa karir itu tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Orang lain akan membantu kita, tapi yang memutuskan kita bisa berkembang atau tidak, kembali ke diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Tifa, Mas Habib, saya kembalikan dulu ke MC ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Luar biasa ya, sangat insightful banget materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ferdi tadi. Ya, emang beda ya Mbak ya, kalau udah promo, ibarat Mobile Legends tuh udah di mythic lah Pak Ferdi itu. Molek ya? Saya ngomong banget, supaya saya nggak ngedip. Luar biasa banget ya. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Oke, jadi tadi tuh memang apa yang disampaikan Pak Ferdi itu sangat real terjadi ya, baik itu dari teknologinya, ataupun gimana sih cara kita, tantangan kita untuk bisa survive dan harus menanamkan growth mindset itu sendiri.
dari apa yang aku udah rangkum sih ya, tadi Pak Ferdi juga awalnya memiliki fixed mindset, tapi sampai akhirnya ada suatu kejadian yang membuat Pak Ferdi terus berusaha untuk menanamkan growth mindset pada dirinya. Oke, tadi sih aku juga ngerangkumin bahwa kita tuh pertama harus self evaluation ya Pak ya. Jadi kita harus tahu, harus sadar lah bahwa apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita sendiri, dan jangan sungkan untuk tanya ke teman-teman terdekat kita apa sih yang sebenarnya yang perlu kita perbaiki gitu ya Pak Ferdi ya. Lalu yang kedua juga ada find your learning style. Jadi memang sih betul kita tuh setiap orang punya cara belajar yang beda-beda. Jadi ada yang mungkin lebih cepat notice ketika belajar bareng teman-teman, terus ada yang bisa mudah ketika harus melihat visual, dan ada yang mudah ketika mendengarkan sebuah audio ataupun belajar melalui sekarang kayak podcast dan sebagainya ya. Dan yang ketiga itu find your why. Jadi memang kita harus memiliki tujuan dalam hidup agar lebih bisa tahu goals kita apa dan lebih mudah dalam mencapai goals tersebut gitu ya. Oke. Mungkin ya. Berarti bisa dibilang juga kan growth mindset yang kita miliki juga kan akan merespon segala sesuatu menjadi positif, baik itu tantangan, perubahan, feedback, dan lain-lain. Dan pada akhirnya juga akan mengembangkan segala hal baik di diri kita dari sisi mungkin tadi tabel yang disajikan oleh Pak Ferdi, dari sisi skill, effort, dan lain-lain. Dan pada akhirnya kita juga akan berkembang sebagai individu dan juga kita bisa adapt di segala situasi. Dan pada akhirnya kita juga jangan lupakan why kita kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus berkembang. Pada saat kita menemukan why kita, itu yang akan men-trigger kita merespon segala sesuatu menjadi lebih positif. Luar biasa, thank you Pak Ferdi, paparannya juga tadi insightful banget, dan juga pada akhirnya learning juga yang sangat penting untuk membantu kita survive di era sekarang. Dan kalau kita nggak mengupdate dan mengupgrade knowledge kita nggak akan survive di era yang luar biasa berkembang sekarang. Pastinya tentu akan mudah tereliminasi. Betul banget. Jadi memang memiliki keinginan untuk belajar itu penting banget. Selain memiliki keinginan buat belajar, tentunya memiliki golden circle tadi juga penting banget ya ternyata untuk mendorong kita agar bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Nah, kalau misalkan mendengar pemaparan materi dari Pak Ferdi tadi, DG People juga harusnya semakin semangat dan terbuka bahwa memang tantangan di era sekarang itu bisa jadi tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kemungkinan juga di masa yang akan datang ada beberapa lini pekerjaan yang mungkin dilangsingkan atau dikecilkan ya skopnya dan digantikan oleh teknologi. Jadi memang harus banget untuk selalu agile seperti yang corporate culture kita ya Mas ya. Dan kita juga harus selain agile kita juga harus menanamkan corporate culture-nya Era Jaya, yaitu digital ya. Jadi memang digital mindset itu tuh penting banget buat diterapkan. Jadi semoga setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ferdi tadi itu membuat DG People semakin semangat untuk belajar hal baru melalui program-program tentunya yang ada di Era Jaya juga gitu. Oke. Ya betul banget. Jadi mungkin tadi paparan juga sudah, rangkaian sudah. Mungkin sekarang kita masuk sesi, masih ada waktu untuk sesi Q&A, question and answer. Untuk untuk partisipan yang sudah hadir ya Pak Ferdi ya, mungkin bisa langsung dijawab real time oleh Pak Ferdi. Mungkin boleh langsung teman-teman semua yang sudah hadir di sini, partisipan boleh langsung yang mau nanya boleh open mic atau mungkin langsung tulis di kolom chat. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan Pak Ferdi, kalau saya lihat di atas itu mungkin saya bacain beberapa ya Pak. Yang pertama itu apakah dari Pak Mahendra Hatmoko. Yang pertama, apakah mental orang Indonesia itu secara awam siap dengan industri 4.0? Thank you, Mahendra. Ini pertanyaannya sebetulnya mungkin bukan juga kapasitas saya untuk menjawab gitu ya. Tapi saya melihat government kita sudah punya goodwill sih Pak untuk membuat kita mempersiapkan itu. Mungkin saya akan mengambilnya dari sudut pandang psikologis sendiri gitu ya. Sejak zaman Pak Jokowi ya punya revolusi mental gitu ya, itu salah satu, dan beliau juga selalu bicara mengenai industri 4.0, Pak Mahendra, itu sudah merupakan goodwill dari government untuk mempersiapkan hal tersebut gitu ya. But if you are talking about mental, sebetulnya bukan suatu hal yang bisa segera kita dapatkan sih. In the long term sih saya yakin kita bukan siap atau tidak mau sih Pak, tapi harus siap karena industri 4.0 itu tidak menunggu kita kan sebetulnya. Very disruptive, tadi udah sebutkan very agile atau VUCA gitu ya, sehingga ya mau nggak mau kita harus siap berubah.
Salah satu contohnya mungkin ketika, saya mohon maaf sebut merek gitu ya, tapi ketika Gojek muncul, Bluebird salah satu yang kena imbasnya gitu ya teman-teman semua ya. Instead of dia against gitu ya, akhirnya mereka sekarang malah berkolaborasi. Hyper collaboration itu menjadi salah satu kompetensi loh Bapak Ibu sekalian yang sekarang sering disebutkan. Jadi rather kita against, kita kita temukan cara untuk berkolaborasi. Nah, Pak Mahendra mudah-mudahan in the long term orang Indonesia bisa lebih siap ke sana gitu ya, karena menghadapi industri 4.0 ini, Mas Habib, Mbak Tifa, bukan hanya bicara tentang diri sendiri sih, diri kita sendiri, tapi juga infrastrukturnya. Bagaimana pertama bisa nggak internet itu masuk ke semua wilayah di Indonesia, karena kalau teman-teman baca-baca itu di USA sendiri yang disebut sebagai negara maju belum semua loh kena koneksi internet loh. Jadi harusnya sih kita mulai dari infrastruktur itu, kemudian goodwill from the government gitu ya, dan kita sendiri sebagai individu punya kompetensi-kompetensi yang diperlukan gitu ya, menghadapi si VUCA tadi, industri 4.0 tadi. Salah satunya hyper collaboration tadi. Begitu Pak Mahendra, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Pak Michael Xiang terkait dengan adanya pekerjaan yang hilang nih di masa depan dengan revolusi teknologi, akankah menimbulkan banyak pengangguran? Dan jika memang akan terjadi banyak pengangguran, bagaimana sih cara mengantisipasi agar jumlah pengangguran tidak bertambah? Bagaimanapun secara umum masih ada banyak orang yang tidak siap secara teknologi gitu. Iya Pak, I'm fully agree Pak, karena sekarang di COVID-19 itu juga sangat imbas gitu ya. Tapi kalau itu kan usia lebih ke ekonomi ya. Tapi yang tadi saya bilang lah, karena ada kehadiran Netflix gitu ya, mungkin teman-teman tadi jadi rental video DVD jadi kehilangan pekerjaan kan ya. Tapi di lain pihak Pak, karena saya di human capital Pak, kita juga menemukan banyak posisi-posisi baru Pak, yang tadinya kan sebelumnya ya kayak sekarang yang tadi saya sudah sebutkan sebetulnya software engineer ya, yang bagaimana dia bisa mendevelop, meng-create gitu ya suatu apps. Saya jadi konsultan di salah satu startup teman saya, dan saya mengekspor organisasi dan saya menemukan banyak posisi-posisi yang mungkin 5 tahun lalu ketika saya masih di Toyota saya nggak tahu tuh ada nama posisi itu gitu. Jadi posisi-posisi baru Pak Michael akan muncul. Tapi apakah kita siap atau tidak untuk bisa beradaptasi dengan posisi-posisi baru itu? Artinya sekarang kan banyak tuh Pak short course gitu yang mempelajari bagaimana menjadi back end engineer, front end engineer dan seterusnya. Yang penting dari kita untuk siap berubah. Nah, bagaimanapun secara umum masih banyak orang tidak siap secara teknologi. I fully agree Pak. Saya fully agree hal itu gitu ya. Saya banyak mengalami hal itu dengan atasan saya sendiri juga, dengan rekan kerja saya sendiri juga. Jadi akhirnya kembali apakah kita sendiri sebagai individu punya mindset untuk mau berubah atau tidak sebetulnya. Dan konteksnya kalau untuk pengangguran, saya yakin our government sekali lagi punya goodwill untuk menciptakan lapangan kerja baru gitu ya, yang lebih bisa adaptasi nih Pak Habib, Mbak Tifa dengan industri 4.0 gitu ya. Dan juga tentu mempersiapkan people-nya untuk bisa beradaptasi dengan industri 4.0 tadi. Mudah-mudahan menjawab Pak Michael. Oke, menjadi lebih siap jadi mungkin ya terhadap going to be a lot of new position yang sekarang belum muncul. Tinggal teman-teman bisa memprediksi itu gitu ya, kemudian mempersiapkan diri untuk punya skill-skill baru itu sih. Mungkin itu Pak Michael untuk punchline-nya ya. Oke. Lalu ada pertanyaan selanjutnya juga di kolom chat box. Nah, dari Pak Agus Kurniawan, adakah cara lain agar manusia dan digital selalu berjalan bersamaan? Ini pertanyaannya tricky nih, karena kayaknya sih saat ini nggak mungkin nggak berjalan bersamaan, Pak Agus. Punten ya, tapi maksudnya kayak kita sekarang bekerja harus pakai Zoom gitu ya. Kemana-mana kita bawa handphone, teman-teman naik mobil nyalain Waze, nyalain Google Maps gitu ya untuk bisa nemuin jalannya. Dan ya memang harus berkolaborasi sih Pak Agus. Menurut saya kita harus bisa berdamai, kita harus bisa menerima bahwa sekarang manusia itu tidak bisa dipisahkan dari dunia digital, dan kedepannya akan lebih radikal lagi untuk perubahannya gitu ya. Kalau teman-teman nonton filmnya Will Smith juga yang iRobot gitu ya, mungkin kedepannya akan seperti itulah. Semuanya akan digantikan oleh robot lah. Tinggal manusianya bisa beradaptasi atau tidak. Mungkin gitu Mas Habib, Mbak Tifa. Oke. Thank you Pak. Dan ini ada nih dari Pak Abraham lagi di kolom chat box terakhir. Bagaimana menciptakan suasana agar tim dapat memiliki growth mindset? Good point Pak. Nomor 1 atasannya dulu Pak Abraham. Nomor 1 harus walk the talk, mencontohkan, dan itu bukan cuma sekedar nyuruh belajar, tapi mencontohkan gitu. Misalkan Anda sedang memimpin meeting, kemudian Anda buka dengan sharing, ya, Anda cerita bahwa oh ya kemarin saya baca buku ini gitu ya, sebelum mulai meeting misalkan, dari hal sederhana seperti itu gitu. Atau di WhatsApp group Anda sharing YouTube, Anda sharing podcast gitu ya, yang membuat teman-teman terbuka matanya bahwa ternyata cara belajar itu banyak.
have to start from ourselves, Pak. Itu nggak bisa enggak. Dan ketika sudah teman-teman mau gitu ya, tadinya kan tidak mau ya, sekarang teman-teman sudah mau, bagaimana Pak Abraham mencarikan sumber-sumber ya, selain dari Era Jaya pastinya sudah disiapkan, tapi sumber-sumber lain tuh Pak Abraham yang teman-teman bisa belajar. Kan sekarang banyak tuh Pak yang e-learning ya, baik webinars atau maupun yang register dari LinkedIn gitu ya, Lina ataupun yang Udemy Pak. Dengan begitu maka teman-teman mau tidak mau akan menjadikan learning itu sebagai culture. Untuk di awalan Pak, very okay to give a reward Pak, very okay. Misalkan kalau lo bisa menyelesaikan modul dari Era Jaya di e-learningnya let's say dalam waktu seminggu, maka saya akan kasih sekian ratus ribu misalkan. Sambil Pak Abraham terus mengulang bahwa growth mindset adalah hal yang penting dan bahwa pengembangan diri dan karir adalah tanggung jawab masing-masing. Karena itu saya lakukan di tim Pak Abraham dan so far sih berjalan asal kitanya consistently menunjukkan bahwa kita punya growth mindset Pak Abraham. Oke Pak, thank you banget Pak. Thank you Pak Abraham, thank you so much Pak, aktif sekali hari ini. Oke. Jadi kalau misalkan aku juga mau nanya nih Mas, kalau misalkan di dunia kerja kan kita pasti ini ya, kayak membagi waktu antara belajar sama bekerja tuh kadang-kadang suka mengesampingkan hal untuk belajar hal baru nih gitu kan. Nah, gimana sih tips and triknya atau cara yang paling efektif buat diterapkan agar kita tuh tetap bisa belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu loh, walaupun kita juga disibukkan oleh dunia pekerjaan. Oke, gampang Mbak, ini aku lakukan. Belajar karena dijadwalkan, bukan karena nanti saya cari ketika ada waktu kosong. Jangan begitu mindsetnya. Misalkan pagi hari Senin gitu ya, jam 8 sampai jam 9 itu Anda buka LinkedIn, cari artikel-artikel baru gitu ya, atau Anda ikut Udemy yang tadi saya bilang, atau buka YouTube. Jadi schedule dulu Mbak, terjadwal. Atau every weekend, tanamkan di diri bahwa every weekend saya harus cari webinar baru, karena saya tahu bahwa hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 10 saya belum mulai beraktivitas, saya akan ikut itu. Once itu dijadwal, maka tubuh kita akan mengikuti, karena akan menjadi habit Mbak. Habit kan, kayak orang berhenti melakukan sesuatu yang tidak bagus gitu ya, awalnya mungkin susah gitu ya, kemudian lama-lama dia akan terbiasa untuk itu. Buat teman-teman semua di sini mendengarkan, jadi learning itu jangan disempelin ke kerjaan, jangan, tapi memang menjadi bagian dari pekerjaan, karena learning itu sebetulnya bagian dari pekerjaan kita kok, karena kan company pengennya teman-teman berkembang gitu kan. Nah, ketika sudah terjadwal maka akan terbiasa, maka ternyata tanpa sadari kita sudah growing gitu Mbak Tifa, Mas Habib. Berarti ya kan pada dasarnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin belajar itu karena mereka butuh, karena mereka nggak ngerti satu hal gitu. Jadi memang pada dasarnya nggak punya jadwal. Jadi berarti mungkin tadi insightful banget Pak. Berarti memang kita harus bikin jadwal untuk belajar. Itu menjadi bagian sehari-hari yang udah kita jadwalkan mungkin ya Pak. Ya harus begitu Pak. Karena itu kita mulai dari mendorong. Itu yang tadi saya bilang, untuk keluar dari fixed mindset to be growth mindset memang nggak nyaman. Semua perubahan itu awal pasti nggak nyaman Pak. Change itu kan tidak nyaman ya. Nah, kita mulai mendorong kita punya why, kenapa kita belajar, dengan menjadwalkan. Yang pasti teman-teman dari Human Capital Era Jaya sudah punya sistemnya kan, tinggal yang lainnya mengikuti. Mungkin gitu Mbak Tifa, Mas Habib. Oke. Mungkin masih ada waktu ya Mbak Tifa ya untuk kita buka Q&A lagi? Masih ada banget. Ada mungkin teman-teman yang mau bertanya. Bapak Ibu mau bertanya, boleh open mic juga, atau misalnya langsung kolom chat box. Yep. Kalau malu misalkan ya unmute suaranya atau munculin videonya, bisa langsung ketik aja di kolom chat. Masih adakah yang mau bertanya? Sambil nunggu mungkin satu pertanyaan Pak dari saya terkait apa namanya tadi, adapt ya, adapt or die gitu. Kalau kita bicara adapt or die kan, sometimes kita kadang-kadang too late to adapt. Jadi for an example misalnya kayak tadi contohnya Gojek gitu. Kadang ada beberapa orang yang justru telat baru sadar bahwa gue tuh harus berubah dan beradaptasi. So pertanyaan saya adalah gimana caranya kita mengejar ketertinggalan adaptasi kita yang zaman ternyata sudah cukup jauh berubah gitu. Nomor satu sebetulnya yang saya mau sarankan, kita setback dulu Mas, ke belakang dulu sebetulnya. Jadi antisipasi sih. Rather than kita sadar bahwa kita sudah terlambat harus berubah, at least kita bisa memproyeksikan bahwa ke depannya memang teknologi akan semakin berkembang, akan ada skill-skill baru, kompetensi-kompetensi baru yang akan muncul gitu ya, dan kita harus mempersiapkan diri kita itu. Jadi teman-teman semua, saya lebih sarankan yang itu. Dan Mas Wedi tahu dari mana skill-skill baru ke depan itu akan seperti apa? Banyak banget di googling Pak. Kalau Bapak Google gitu ya, hasil-hasil dari BCG, Boston Consulting Group gitu ya, yang hasil-hasil riset dan seterusnya menyatakan bahwa ke depan skill ini akan dibutuhkan. Skill ke depan teknologi inilah yang akan muncul. Jadi mungkin pertama itu Mas Habib. Kembali ke kebiasaan kita untuk ikro kali, untuk baca kali ya. Kita mau baca atau tidak. Nah, yang kedua, kalau memang ternyata sudah
bukan terlambat ya, sudah terjadi. Kayak misalkan, oh ternyata Zoom itu dipakai ya gara-gara gara-gara COVID ini banyak sekali digunakan. Ya mau nggak mau kita harus push ourselves untuk belajar. Kadang rasa males sih Pak, yang itu yang harus kita lawan lah. Nah kembali ke yang why tadi, Pak Habib, Mbak Tifa. If we have find our why, kenapa kita mau growing gitu ya. Harusnya sih tantangan-tantangan seperti males, kata perkataan orang yang menjatuhkan kita itu tidak akan lagi berlaku untuk kita. So I really suggest before kita start semuanya, we have to find our why. Kenapa kita mau grow? Itu mungkin Mas Habib. Oh, mantap. Thank you Pak Ferdi. Sama-sama Mbak, thank you. Ada lagi Kak yang ada mau pertanyaan bertanya? nampaknya? Mbak Tifa ya? Gimana? Ada pertanyaan Dari baru? Mbak Nining nih, dari Bu Nining. Ada 2 pertanyaan dari Bu Nining. Why itu sama nggak sih dengan self-content? I'm not quite familiar Bu Nining dengan istilah self content ya, tapi kalau saya yang tadi kasih contoh sebetulnya self motivation sih sebetulnya why itu. Jadi something that divine ourselves gitu ya, akhirnya mempush diri kita untuk berperilaku tertentu. Mungkin lebih ke sana. Kalau maksudnya Bu Nining self content adalah itu, ya mungkin saya bisa jawab iya ya. Intinya why itu ditemukan along the way nih Bu Nining gitu ya, Mas Habib dan Mbak Tifa ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba datang sih, karena saya menemukan yang why saya tadi dan itu saya bawa sampai sekarang. Kalau teman-teman buka LinkedIn saya itu bahkan saya taruh gitu ya, karena sesuatu yang ditulis itu akan lebih impactful. Itu juga hasil dari diskusi pergulatan bukan pergulatan ya, perenungan lah gitu. Sebetulnya saya mau jadi apa sih? Mungkin lebih ke situ sih. Ya, if you mean the self content equal with the self motivation, Bu Nining, maka saya akan bilang iya. Cara untuk keep up sama skill-skill terbaru biar nggak kalah sama angkatan sekarang. Ini angkatan sekarang ya, sudah. Burutnya angkatan berapa? Tentu saja contoh-contohnya sudah sesuai pendidikan yang bisa buat kita keep up-nya. Saya juga kemudian nggak mendorong saya untuk contoh gini Bu, saya sekarang pindah ke marketing gitu ya. Saya tadi di human capital. Saya banyak bicara tentang assessment, rekrutmen, kompetensi, talent management. When I move to marketing, I have to learn the product and service of talent, which is itu digital produk semua. Burut Caroline ya gitu ya. Dan itu memaksa saya untuk mempelajari produk-produk itu. Artinya saya benar-benar mencoba mencari istilah-istilah itu yang susah, yang saya tidak pahami, sehingga pelan-pelan saya bisa mempelajari, bisa memahami itu. Kenapa? Karena itu membantu saya ketika nanti saya berbicara sama teman-teman sales, berbicara sama teman-teman sales enabler, saya nyambung gitu. Tapi saya tetap dengan ruh saya sebagai seorang human capital, sebagai orang people development gitu. Jadi doesn't mean that we have to have the skill, then we change our career into the UX orangnya expert. Tapi saya memahami apa itu sehingga saya tidak ketinggalan ketika saya harus berlawan bicara. Saya adalah seorang CCO, seorang sales yang sudah senior atau seorang sales enabler. Saya masih nyambung. Mungkin lebih ke situ sih Bu kalau saya melihatnya ya. We don't have to change our career, tapi pastikan teman-teman nggak plek gitu loh ketika ajak ngobrol back end, front end, UI, UX itu masih tetap bisa nyambung sih. Jadi mungkin itu Oke, jadi memang harus ini ya Mas Pak Ferdi ya. Jadi memang tetap harus tetap upgrade dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Jadi biar kalau misalkan ngobrol di tongkrongan gini ya tetap bisa asik karena nyambung sama topik obrolannya. Gitu ya Pak Ferdi ya. Yes. Ya. Begitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ruth ya. Filosofi hidup seperti apa yang Mas Ferdi? Pertanyaannya cukup deep nih. This is very good question. Apa saya jadikan pemenang aja? Anyway, teman-teman semua bisa menjadi seorang dewasa sekarang seperti ini ya. Karena saya orang clinician, psikologi klinis gitu ya. Itu dari pola asuh sebenarnya kan. Dari yang paling mempengaruhi kita pola asuh dan lingkungan gitu. Jadi filosofi hidup saya sedikit banyak dapat dari orang tua saya, beda suku, sempat berbeda agama, tapi sekarang dengan pergulatan hidup yang panjang, saya ketemu mentor-mentor saya. Jadi Mbak Opi Mbak Opi itu Mas Opi nih. Saya bisa menjawab bahwa filosofi hidup saya yang tadi saya sebutkan di why saya. Insya Allah itu saya sudah pegang itu dari zaman saya kuliah menuju pekerjaan dan sampai sekarang nggak berubah. Paling penyempurnaan di bagian habluminallah, habluminanasnya, dan bagian personal life-nya sih. I think I can say that as my life philosophy. Thank you so much, Mbak, pertanyaannya. Atau Mas yang munten nih. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Ferdi. Gimana Sama-sama, Mas? Mbak Tifa. Saya boleh milih pertanyaan terbaik ya? Boleh. Pak Michael ya, Pak Michael Siang ya. Oke.
Pak Michael ya. Susah pertanyaannya, saya nggak yakin itu bisa menjawab atau tidak. Noted. Berarti kita udah dapat 2 pemenang ya Pak Ferdi ya. Tadi Iya, pertama terima Pak kasih. Abraham dan kedua Pak Michael. Berarti tinggal ada satu kesempatan lagi buat DigiPeople memperebutkan e-money 100.000 yang akan ada di sesi terakhir ya Mas Habib ya. Nanti sesi quiz Yes, time. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ferdi. Sama-sama, Mbak. Sepertinya sesi Q&A sudah kita tutup ya. Dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi aku juga mau mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Ferdi atas kesempatannya dan sharing yang sangat luar biasa ini.